Oke, saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran hari ini, ya, yaitu untuk kelas 12, yaitu dengan materi reaksi redox, ya. Oke, baik. Nah, karena di video minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi, ya, maka pada video hari ini, video pembelajaran hari ini, yaitu kita menyetarakan reaksi redox dengan metode perubahan bilangan oksidasi, ya, atau kalau di sekolah nanti dikenalnya dengan nama PBO, ya, perubahan bilangan oksidasi. Oke. Nah, baik, berikut ini adalah beberapa aturan-aturannya atau ketentuan gitu ya, atau istilahnya langkah kerja dan urutan-urutannya, ya, sehingga nanti dalam mengerjakan soalnya, ya, kita nggak ngacak mengerjakannya, melainkan ada urutan-urutan apa saja yang harus dipenuhi. Oke. Baik, yang pertama yaitu setarakan jumlah atau banyaknya atom yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi tersebut. Oke, jadi banyaknya atom atau unsur yang ada di kiri dan yang ada di kanan jumlahnya harus sama, ya, atau setara. Oke. Baik, kemudian yang kedua yaitu tentukan bilangan oksidasi di masing-masing atom di ruas kiri dan kanan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, kemudian yang ketiga yaitu setarakan antara oksidasi dan reduksi. Ya, jadi nanti jumlah antara yang mengalami oksidasi harus sama dengan jumlah yang mengalami reduksi. Oke. Kemudian yang keempat, setarakan semua reaksi gitu ya dengan catatan, ya, dengan ketentuan. Oke, yang pertama yaitu nanti jika diketahui suasananya asam, kondisinya asam, ketentuannya adalah ruas yang kekurangan oksigen, ya, maka ditambahkan H2O sebanyak kurangnya gitu ya. Kemudian tambahkan H+ di ruas sebelahnya. Oke, jadi ini saya tidak bilang H2O-nya di kiri atau di kanan, gitu ya. Jadi dari dua ruas, antara kiri dan kanan nanti kalian cari mana yang oksigennya lebih sedikit, ya, atau mana yang oksigennya sedikit, ya. Maka yang oksigennya sedikit harus kita tambahkan H2O supaya seimbang dengan sebelahnya. Oke, kalau sudah, maka tambahkan H+ di sebelahnya. Ya, di sebelahnya itu maksudnya di ruas sebelahnya. Ya, sebelah dari H2O. Jadi kalau H2O-nya nanti di kanan, maka H+-nya di kiri. Ya, begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, ini kalau ketentuannya asam. Baik. Kalau ketentuannya basa, nah seperti ini. Ya, kalau basa kebalikannya, yaitu ruas yang kelebihan oksigen, maka harus ditambahkan H2O sebanyak kelebihannya tadi. Gitu ya. Kemudian karena suasananya basah, ionnya bukan H+, melainkan OH- ya, di ruas sebelahnya. Oke. Nah, maka baru yang kelima, kita periksa muatan kiri dan kanan. Ya, jika sama muatannya, maka reaksi redoksnya sudah pasti setara. Oke, itu ya. Nah, maka dari kelima langkah ini, kalian mengerjakannya harus saling berurutan. Ya, tujuannya apa? Sekali lagi biar mengerjakan soalnya tidak saling tumpang tindih, itu yang pertama. Kedua, biar siswa sekalian tidak saling bingung nanti. Ya, sehingga saat mengerjakan kita ada urut-urutannya terlebih dahulu. Oke. Nah, baik. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4
negatif 1 ditambah Pb2+. Oke, dilihat di sini keadaannya asam. Ya. Nah, suasana seperti ini dia bisa asam, bisa basa, ya, itu ada keterangannya. Ya. Kalau tidak ada, maka perhatikan di ruas ini kalian cek terlebih dahulu apakah ada ion H+ ataukah ion OH-. Ya, misal tidak ada. Pak, ini H+-nya nggak ada, Pak. OH-nya juga nggak ada. Gitu ya. Nah, kemungkinan mungkin siswa akan bingung. Ini suasananya asam atau basah gitu ya. Nah, karena kalian masih di taraf SMA gitu ya, maka nanti bisa tanya ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing ya, reaksi redoksnya berlangsung suasana asam atau basah dikarenakan tidak ada petunjuk H+ atau OH- gitu ya. Nah, maka nanti Bapak Ibu gurunya di sekolah pasti beliaunya sudah hafal ya. Oke. Baik, segera kita mulai ya. Reaksi seperti ini. Oke, saya tulis kembali ya, MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4 negatif ditambah Pb2+. Oke, nah mohon maaf di sini saya beri tanda bintang di bagian atasnya ya. Kita akan hitung bilangan oksidasinya Mn dengan Mn yang ada di kanan. Gitu ya. Jadi nanti menghitung bilangan oksidasinya kita pisah. Ya, sedikit ya, kita pindah ke slide yang lain. Oke, kemudian Pb pada PbO2 dengan Pb2+. Oke. Nah, sekarang kita hitung MnO terlebih dahulu ya. Baik. Nah, di sini saya tuliskan MnO. Oke. Mn bilangan oksidasinya kita tidak tahu, maka bisa kita misalkan X. Gitu ya. Kemudian oksigen, ya masih ingat bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Sehingga ya kalau kita jumlah jadinya X-2 hasilnya sama dengan 0. Ya, karena di atasnya di sini tidak ada apa-apanya, tidak ada plus, tidak ada minus. Gitu ya. Sehingga nilai X-nya sama dengan positif 2. Ya, ingat-ingat ya, berarti Mn pada MnO nilainya plus 2. Oke. Oke. Baik, sekarang kita yang MnO4 min. Ya, mengerjakannya sama seperti halnya yang ini. Oke. Mn-nya kita misalkan X. Kemudian oksigennya, satu buah oksigen nilainya minus 2. Oke. Sehingga kita jumlah. Nah, X yaitu dari sini, X ditambah 4 kali min 2. Nah, 4-nya dari sini. Karena oksigennya ada 4. Kali minus 2 ini, ya, sama dengan minus 1. Ya, karena ada minusnya. MnO4 min. Ya, maka nilainya min 1 kalau dijumlah. Sedangkan pada MnO, di atasnya ini nggak ada plus, nggak ada min. Maka kalau dijumlah harus 0. Paham ya? Baik, kita lanjutkan perhitungannya. Ya, sehingga X min 8, jadi 4 kali min 2, yaitu min 8, X min 8, sama dengan min 1. Nah, sehingga nilai X-nya adalah positif 7. Ya, nah maka diingat-ingat, ya, Mn pada MnO nilainya plus 2, pada MnO4 min nilainya positif 7. Ya, jadi mohon maaf ini saya hitung di slide terpisah ya, karena ya tentu saja kalau materi online ya agak sedikit kesulitan pada penempatan perhitungan. Oke. Nah, kalau sudah kita kembali ke slide yang tadi. Oke. Nah, sehingga Mn ya di sini sudah saya tuliskan yaitu plus 2, sedangkan pada MnO4 min yaitu plus 7. Nah, baik. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan untuk jumlah kebetulan sudah sama ya. Di kiri Mn-nya 1, di kanan Mn-nya juga sudah 1. Ya, maka boleh langsung. Oke. Nah, sekarang Mn sudah dihitung bilangan oksidasinya masing-masing. Kalau sudah, lihat di sini perbedaannya.
Sebelah kiri nilainya plus 2. Sebelah kanan nilainya plus 7. Maka 2 menjadi 7, ya prosesnya namanya oksidasi. Yaitu sebanyak berapa? Sebanyak 5. Gitu ya, karena 2 menjadi 7. Oke. Nah, berikutnya yaitu PB. Kita cek jumlahnya dulu. PB-nya 1 di sebelah kiri. Di kanan PB-nya juga sudah 1. Ya, maka nggak ada masalah. Oke, nah sekarang kita hitung yang PB. Oke. Ya. Nah, maka yang ini biar tidak mengganggu, saya hapus terlebih dahulu, ya. Nah, di sini bisa dilihat PbO2. Oke, seperti yang tadi, PB-nya kita misalkan X, kemudian oksigennya, 1 buah oksigen nilainya minus 2. Oke, sehingga X dari sini plus, ya, 2 kali minus 2. Nah, lihat di sini oksigennya ada sebanyak 2. Maka 2 yang ada di sini kalikan minus 2 yang ada di bawahnya. Oke, nah ketika dijumlah sama dengan 0 dikarenakan atasnya tidak ada apa-apanya, ya. Jadi hitungannya saya lanjutkan menjadi X min 4 sama dengan 0 sehingga nilai X-nya sama dengan plus 4. Oke, jadi bilangan oksidasi Pb pada PbO2 nilainya adalah positif 4. Oke, kita kembali ke slide yang tadi. Ya, yang ini tidak saya pakai ya. Kenapa? Karena ini mudah, atasnya ada 2 plus. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke yang ini dulu. Nah, sehingga PB-nya plus 4, PB yang ada di kanan, kita langsung plus 2. Lihat yang di atasnya. Ya, gitu ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa lihat dari sini. Positif 4 sebelah kiri, sebelah kanan ternyata jadi positif 2. Ya, 4 jadi 2. Ya, maka reaksinya adalah reduksi atau penurunan. Sebanyak berapa? Tentu sebanyak 2. Itu ya, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Oke, baik. Nah, langkah berikutnya perhatikan di sini. Nah, oksidasinya 5, reduksinya 2. Nah, maka syaratnya tadi oksidasi dan reduksi harus setara. Harus sama. Gitu ya. Maka kita lakukan perkalian silang. Ya, perkaliannya saling silang. Maka yang 5 nanti dikalikan 2, yang 2 dikalikan 5. Oke. Nah, di sini saya sudah langsung kali 2, yang ini kali 5. Baik. Kalau sudah, mohon perhatikan ya, 2 di sini. Oke. Nah, maka nanti mengikuti garisnya ini. Ya, 2 akan jadi pengalih kemana? Ke sini, Mn, dan ikuti jalurnya ini ke MnO4. Ya, maka nanti ada koefisien 2-nya. Oke, kemudian yang dikalikan 5, ya, yang dikalikan 5, maka nanti perhatikan jalurnya, dia akan di depannya PB. Koefisiennya 5, di depannya PB yang ini koefisiennya juga 5. Gitu ya. Nah, misalkan, Pak di sini sudah ada koefisiennya, misalnya 2. Kalau dengan 5, maka 2 yang ada di sini, misal ada koefisien 2, maka langsung dikalikan dengan 5. Maka langsung jadi 10. Gitu ya. Nanti seandainya, sekali lagi, seandainya ada koefisiennya 2. Gitu ya. Karena ini semua koefisiennya 1 semua, ya, jadi lebih mudah. Oke. Nah, kalau sudah saya tulis terlebih dahulu biasa saja, yaitu MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4 min ditambah Pb2+. Nah, tadi saya ulangi, angka 2-nya itu dia ada di depannya Mn. Gitu ya, baik MnO maupun MnO4. Oke. Nah, kalau sudah, perhatikan 2 di sini depannya MnO2 dan 2 depannya MnO4 min.
Oke. Sedangkan yang 5 depannya PbO2 dan Pb2+. Ya, bisa dilihat yaitu 5 PbO2 dan 5 Pb2+. Oke. Nah, ini sudah setara. Nah, yang jadi masalah adalah lihat jumlah oksigennya belum sama. Ya. Nah, maka kita cek kembali suasananya asam. Oke, ketentuannya tadi yaitu kalian periksa terlebih dahulu oksigen yang ada di kiri dan oksigen yang ada di sebelah kanan. Oke, kita hitung dulu yang ada di sebelah kiri, yaitu di sini 2 oksigennya, kemudian 5 kali 2 yaitu 10. Jadi jumlahnya 2 ditambah 10 yaitu 12 di sebelah kiri. Oke, kita hitung yang di sebelah kanan. Ya. Nah, yang di sebelah kanan cuma ada 2 kali 4 yaitu 8. Nah, sebelah kiri 12, sebelah kanan 8. Ya. Nah, maka yang 8 dia kekurangan 4 oksigen. Gitu ya. Karena dia kurang 4 oksigen, maka ya dari perhitungan kita, maka langsung kalian bisa tambahkan 4 H2O. Oke. Nah, maka jika sudah, maka H2O-nya ya bisa dilihat jumlah hidrogennya yaitu 4 kali 2, maka jadinya 8H positif. Oke. Nah, kalau sudah, maka instruksi yang terakhir yaitu kita periksa muatannya. Oke. Nah, yang pertama sebelah kiri muatannya plus 8. Oke, dapatnya dari mana? Bisa dilihat di sini. Ini kan H plus ya. Ya, berarti positif 1, cuma depannya H ada angka 8. Maka plus 1 dikalikan 8. Gitu ya. Maka sebelah kiri muatannya bernilai positif 8. Oke. Nah, yang sebelah kanan kita cek. Nah, sebelah kanan min 2 dari mana? Dari sini, lihat. Ini minus 1 kali 2 yang ada di depan. Itu minus 2. Kemudian, lihat yang ini Pb2+. Nah, berarti kan ada 2 plus kali 5 yang berwarna merah ini. Gitu ya. Jadi 2 dikalikan 5, maka hasilnya adalah plus 10. Ya. Nah, maka min 2 ditambah 10, maka hasilnya juga plus 8. Ya. Nah, dikarenakan sudah sama, ya, sebelah kiri muatannya plus 8, sebelah kanan muatannya plus 8, gitu ya. Nah, maka reaksi ini sepanjang ini 8H positif ditambah 2 MnO ditambah 5 PbO2 menjadi 2 MnO4- ditambah 5 Pb2+ ditambah 4 H2O sudah setara. Oke. Ya, baik, bisa difahami ya dari contoh yang pertama. Oke. Baik, kita ke contoh yang kedua. Oke, misalnya seperti ini. Ya, MnO4- ditambah Fe2 positif menjadi MnO2 ditambah Fe2O3. Lihat suasananya, suasananya adalah basah. Oke, kalau sudah, soalnya saya tulis kembali. Ya, MnO4- menjadi Fe, mohon maaf, MnO4- ditambah Fe2+ menjadi MnO2 ditambah Fe2O3. Oke, kita periksa dulu Mn di kiri banyaknya 1. Mn di kanan juga 1. Oke, kemudian Fe di kiri banyaknya 1. Di kanan kita lihat Fe 2, ada 2 kecil di bawah. Ya, nah maka 2 ini miliknya Fe, berarti Fe di kanan banyaknya 2. Sedangkan di kiri banyaknya 1. Ya, maka jumlahnya kita samakan terlebih dahulu. Oke. Ya, makanya di sini saya beri warna merah. Itu ya. Tujuannya biar Fe-nya jumlahnya sama. Oke.
Nah, kalau sudah, karena di soal yang pertama tadi, ya MnO4 masih ingat ya, nilainya 1 buah Mn-nya nilainya adalah positif 7. Ya, jadi saya nggak perlu pakai oret-oretan lagi, gitu ya. Jadi untuk mempermudah. Baik. Nah, Mn-nya adalah plus 7. Ya. Nah, kemudian MnO2, nah ini tadi mirip dengan PbO2. Ya kan? Ya, hanya Mn dan Pb saja. Ya, jadi selama struktur belakangnya tetap, kok hanya depannya saja yang berubah, maka bilangan oksidasinya pasti mengikuti, ya, alias sama. Oke? Sehingga Mn pada MnO2 nilainya adalah plus 4. Oke, kalau sudah, maka perhatikan, maka 7 jadi plus 4. Ya, maka 7 plus 7 jadi plus 4, maka reaksinya adalah reduksi. Turun tentu sebanyak 3. Ya. Nah, nilai reduksinya yang sebanyak 3, ya, itu kalian bisa dapat dari langsung 7 dikurangi 4. Ya, maka ketemunya 3. Oke. Baik, sekarang yang Fe. Fe yang ada di sebelah kiri. Ya. Nah, ya, Fe yang ada di sebelah kiri yaitu plus 4. Kalian bisa langsung ya dari sini, ya, Fe2 plus kali angka 2 yang berwarna merah. Gitu ya. Maka jadinya adalah plus 4. Oke. Nah, kemudian yang kanan, nah perhatikan kalau ada bentuk seperti ini, ya, unsurnya apapun, bagian depannya nggak mesti Fe ya. Kok ada angka 2, kemudian ada oksigen, kemudian ada angka lagi berapapun ini, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 gitu ya. Nah, maka perhatikan yang belakang ini adalah bilangan oksidasinya milik yang di depan. Sedangkan 2 ini adalah bilangan oksidasi milik oksigen. Oke. Nah, maka kesimpulannya kita bisa buat kesimpulan kalau bentuk seperti ini berarti bilangan oksidasinya Fe adalah plus 3. Oke, untuk satu Fe-nya. Gitu ya. Sementara di sini kita cek Fe-nya kan ada 2. Berarti nanti 2 kali 3 jadinya plus 6. Oke, nah di sini perhatikan 2 kali 3. 3 ini maksudnya plus 3 ya, yaitu bilangan oksidasinya Fe. Jadinya 6. Nah sekarang dari 4 menjadi 6. Ya, nah ternyata oksidasinya ada sebanyak 2. Oke, nah seperti tadi saya katakan, jumlah antara oksidasi dan reduksi harus sama. Ya, maka yang 3 kita kalikan 2. Yang 2 kita kalikan 3. Oke, nanti perkaliannya mengikuti 2. Oke, bisa diperhatikan yang atas dulu 2, maka akan masuk ke Mn. Kemudian yang 3 masuk ke Fe. Ya di sini karena di sini sudah ada angka 2-nya, maka 2 dikalikan 3. Maka nanti di sebelah Fe sini ya, maka langsung jadi 6. Oke, sedangkan yang 3 yang berwarna merah ini langsung masuk ke Fe2O3. Oke, saya tulis semuanya di bagian bawahnya. MnO4- ditambah Fe2+ menjadi MnO2 ditambah Fe2O3. Ya, nah angkanya langsung itu 2 yang tadi. Kemudian ini 6. Ya, tahu ya dari sini 2 kali 3 itu 6. Kemudian 3-nya masuk ke sini ya. Sehingga 3. Oke. Kalau sudah, lihat kembali suasananya. Ya, contoh soal nomor 2, suasananya basah. Oke, aturannya tadi masih ingat, kalau basah cari ruas yang kelebihan oksigen. Oke, sekarang kita cek
Di kiri oksigennya ada 4 kali 2, yaitu 8. Sebelah kiri. Oke. Kemudian sebelah kanannya oksigennya ada berapa? Yaitu 4 dari sini. 2 kali 2 yaitu 4. Kemudian ini 3 kali 3 yaitu 9. Sehingga 4 ditambah 9, ya 4 ditambah 9 yaitu 13. Sebelah kanan. Sebelah kiri cuma ada 8. Ya, sebelah kiri cuma ada 8. Ini 4 kali 2. Gitu ya. Nah, maka sebelah kanan bisa ditambahkan 5H2O. Ya, karena dia kelebihan oksigen sebanyak 5. Oke, kalau sudah, perhatikan 5 kali 2. Ya, maka di sini lihat ada 10 OH. Oke, nah maka kalau sudah kita periksa semua muatannya. Nah, ya, ini saya hitung min 10 yaitu dari sini min 1 kali 10 yaitu min 10. Kemudian dari sini min 1 kali 2 yaitu minus 2. Kemudian 2 kali 6 yaitu plus 12. Ya, ketika semua dijumlah ternyata hasilnya 0. Ya, ingat muatannya harus sama. Ya, nilainya. Jadi nggak mesti plus, nggak mesti juga minus. 0 juga nggak apa-apa. Yang penting ruas kiri dan ruas kanan besarnya nilai harus sama. Ya, kalau tidak sama berarti cara mengerjakanmu ada yang salah. Jadi mungkin salah nulisnya, mungkin salah memberi tanda plus atau minusnya. Oke. Kita cek yang sebelah kanan. Ya, ternyata juga 0. Ya, sebelah kanan kalau kalian perhatikan, semua di atasnya nggak ada nilainya. Ya, di sini MnO2, atasnya nggak ada. Ya, Fe2O3, lihat atasnya nggak ada. Kemudian 5H2O atasnya juga nggak ada plus, nggak ada minus. Ya, maka nilainya juga 0. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama-sama 0, ya, maka dipastikan bahwa reaksi ini, ya, reaksi yang di atas, ya, yang sudah setara ini, yang sudah ada koefisiennya 10, 2, 6, ya, 2, 3, dan 5, ya, maka dipastikan reaksinya sudah setara. Ya, maka contoh 2 sudah bisa dibuktikan. Oke, baik. Kita ke contoh yang ketiga. Ya, contoh yang terakhir. Ya, jadi memang contohnya tidak terlalu banyak dikarenakan ingat redox ini lumayan susah, gitu ya. Jadi mending kita mengerjakan sedikit tetapi benar, ya. Tapi kita bisa ulangi sampai berkali-kali untuk soal yang lain, ya. Sehingga tetap sama juga kita akan mengerjakan soal dengan jumlah yang banyak, tentu dengan bila kita sudah paham dengan materinya, ya. Oke, baik. Soalnya adalah I negatif ditambah SO42- menjadi H2S ditambah I2. Oke, saya tulis reaksinya dulu. Ya, seperti ini. I negatif ditambah SO42- menjadi H2S ditambah I2. Oke, kalau sudah lihat jumlahnya I-nya. Ya, sebelah kiri I-nya cuma 1. Sebelah kanan ya di sini I-nya 2. Gitu ya. Nah, maka saya tambahi angka 2-nya terlebih dahulu. Ya, biar jumlahnya sama. Oke. Nah, kalau sudah, maka bilangan oksidasinya I adalah minus 2. Yaitu minus 1 ini langsung dikalikan angka 2 yang berwarna biru. Ya. Kemudian pada saat I2 ya nilainya 0. Ya, karena I2 termasuk unsur bebas. Oke. Nah, maka minus 2, maaf,
minus 2 berubah menjadi 0. Maka reaksinya naik, gitu ya, atau disebutnya oksidasi. Oke, sebanyak 2. Oke, kemudian pada saat SO4 2- kita hitung ya. Nah, maka di atasnya mohon maaf saya berikan tanda bintang seperti soal nomor 1. Oke, kita hitung ya, SO4 2-. S-nya bilangan oksidasinya X. Kemudian oksigen bilangan oksidasinya minus 2. Kalau kita hitung, maka X ditambah 4 kali minus 2 sama dengan minus 2. Ya, karena dia di atasnya ini 2-. Gitu ya. Nah, maka X min 8 sama dengan minus 2. Maka X-nya ketemu positif 6. Oke. Nah, berikutnya yang H2S. Ya, pasangannya tadi H2S. Oke. Hidrogen karena posisinya di depan, nilainya adalah plus 1. Ya, tapi nanti harus dikalikan 2. Oke, kemudian S-nya, karena kita cari nilainya, maka dimisalkan X. Oke, baik. Sehingga kalau kita hitung, maka plus 2, ya tahu ya, plus 2 ini didapat dari sini, plus 1 kalikan 2 pada H2S. Ya, maka jadinya plus 2. Oke, ditambah X yaitu yang ini sama dengan 0. Nah, sehingga nilai X-nya adalah minus 2. Oke, gitu ya. Jadi diingat-ingat ya. Jadi pada SO4 X-nya plus 6, pada H2S nilainya X-nya adalah minus 2. Oke, kita kembali ke slide-nya tadi. Nah, kalau sudah, nah ini S-nya yaitu plus 6, kemudian S pada H2S nilainya minus 2. Ya, nah maka 6 menjadi minus 2, naik atau turun? Turun. Ya, maka reduksinya sebanyak 8. Ya, ingat ini minus ya, bukan plus. Oke. Nah, kalau sudah, nah seperti tadi saya katakan, banyaknya oksidasi harus sama dengan banyaknya yang reduksi. Ya, nah yang satu oksidasinya 2, yang satu reduksinya 8. Ya, maka lebih enak jadi 8. Ya, maka yang 2 kita kalikan 4, yang 8 tetap alias kali 1. Ya, kali satunya nggak jadi masalah. Ya, maka yang dikalikan 4, ya maka ini nanti jadi 8. Ya, di sini jadi 4. Baik. Ya, saya langsung tuliskan. Makanya jadi 8I negatif ditambah SO4 2- menjadi H2S plus 4I. Kalau sudah perhatikan ya, suasananya asam. Ya, lihat di sebelah kiri oksigennya ada 4. Di sebelah kanan tidak ada. Ya. Maka kita tambahkan 4H2O. Kemudian yaitu 4 kali 2 jadinya 8H+. Tapi ingat di sini ada 2 lagi. Ya, jadi ini 8, 4 kali 2 hanya 8 tambah lagi 2 yaitu 10. Ya, lihat di sini. Maka di sini ada 10 H positif. Oke. Nah, kalau sudah kita hitung muatannya. Ya, yaitu yang ada di bawah ini yaitu plus 10 dari sini plus 1 kali 10 yaitu plus 10 minus 8 dari sini min 1 kali 8 yaitu minus 8. Kemudian yang ini minus 2. Ya, sehingga ketika dijumlah hasilnya 0. Oke.
Nah, yang sebelah kanan, lihat sebelah kanan atasnya nggak ada apa-apanya semua. Ya, nah maka sudah dipastikan juga 0. Ya, nah maka kalian lihat secara nilai muatan dua-duanya nilainya sudah sama, yaitu sama-sama 0, gitu ya. Nah, maka sudah dipastikan reaksi redoksnya sudah setara, ya, karena nilai muatannya sudah sama. Itu ya. Oke. Baik, semoga video pembelajaran ini bisa membantu belajar siswa-siswi sekalian. Ya, silakan ditonton dan diulang-ulang kembali, gitu ya. Saya memang hanya memberikan 3 contoh, ya. Tujuannya apa? Supaya bisa diulang-ulang, ya, dan juga menjadi pembelajaran baru, gitu ya, karena bab ini mungkin memang sebagian siswa menganggapnya agak sulit, ya. Itu sulit kalau tidak ada ketentuannya, ya, atau urutan cara mengerjakannya, gitu ya. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada urut-urutan cara mengerjakannya sehingga cara belajarnya nanti jauh lebih mudah, gitu ya. Oke, baik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini, ya. Nanti ketemu kembali di video pembelajaran yang lain, ya, yaitu reaksi redoks dengan cara ion elektron, ya, atau dikatakan setengah reaksi. Baik, terima kasih untuk siswa-siswi sekalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk segera tercapai. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.